diabetes mellitus. Oke. Orang DM itu gampang kena penyakit apapun. Salah satunya adalah TBC. Selamat pagi Sobat Soulmate semuanya. Hari ini kita akan ketemu lagi di Soulmate, Solusi Media Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang tuberkulosis. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu apa sih itu penyakit TBC, atau mungkin belum tahu penyakit TBC. Tapi Pemprov Jawa Tengah berhasil pada tahun 2023 kemarin mendapatkan penghargaan, yaitu tentang penanganan TBC. Nah, nanti kita akan membahas biar kita makin aware juga sebagai masyarakat Jawa Tengah, agar mungkin di lingkungan sekitar kita ada yang sedang menderita TBC, atau keluarga kita, atau mungkin kita tidak tahu nih bagaimana sih mendeteksi secara dini penyakit TBC. Saya akan ngobrol langsung bersama dengan Ibu Irma Makia selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu ya tentunya. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang TBC nih, Bu. Baik. Nah, menurut Ibu nih selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya adalah TBC. TBC ini mungkin ada yang sudah tahu gitu, atau ada yang mungkin belum tahu, dan ada kadang bahkan mengucilkan yang terkena TBC. Nah, menurut Ibu nih, kalau penyakit TBC itu seperti apa dulu sih, Bu? Ya, penyakit TBC ini kan disebabkan oleh bakteri ya, kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Mungkin orang-orang sudah tahu ya. Kuman ini ditularkan melalui dahak penderita TBC kepada orang lain ya, terus terhirup penderitanya ditularkan terhirup orang lain, kemudian berkembang di paru-parunya, membuat sarang, terus menimbulkan gejala batuk. Kadang juga ikut terbawa peredaran pembuluh darah, menyebabkan TBC yang di luar paru-paru, bisa TBC ekstra paru ya namanya, bisa TBC kelenjar, TBC usus, TBC kulit, TBC tulang, dan yang lainnya. Nah, gejalanya ya, kalau tadi mungkin yang masyarakat perlu paham, gimana sih gejala tandanya orang kena TBC. Yang pertama dia batuknya itu kronis, jadi batuk lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Itu berdahakkah atau batuk kering atau yang batuk berdahak ya? Batuk berdahak kan penularannya juga lewat sputum ya, droplet. Kemudian berat badannya menurun, kemudian sering keringat dingin malam hari, terus demam, tapi demamnya tuh bukan demam tinggi. Kalau COVID kan batuk demamnya tinggi ya. Kalau TBC itu demamnya sumeng-sumeng gitu, Mbak. Sumeng-sumeng itu berarti gembreges gitu ya? Gregesi gitu, gak enak. Terus nafsu makan menurun, tadi keringat dingin malam hari gitu, lemas ya. Ya, dan itu bisa terkena siapa saja, maksudnya segala usia ya, Bu ya. Baik itu anak-anak sampai yang dewasa. Betul. Nah, kalau gejala-gejala itu kan, kalau misalkan DB nih, kalau DB kan panas dulu, habis itu nanti sehat kembali terus panas lagi. Nah, kalau TBC ini langsung dari awal itu sudah memang benar-benar tanda-tanda yang seperti Ibu sebutkan tadi, atau bagaimana, Bu? Tanda-tandanya yang utama ya batuk lebih dari 2 minggu. Itu yang kita pegang batuknya dulu. Kalau TBC paru ya, kecuali nanti TBC ekstra paru. Batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian kan ada batuk orang baru 2 hari 3 hari batuk ya, nggak boleh langsung dicurigai TBC karena TBC itu patronnya batuk kronis ya, lama. Terus batuknya terus-terusan, sudah dikasih obat, minum antibiotik, diperiksakan dokter, sudah istirahat cukup, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya karena obat untuk TBC ini khusus kan, namanya obat anti tuberkulosis. Gitu. Jadi tanda-tandanya seperti itu ya, batuknya kronis. Kalau memang sudah batuk kronis dan nggak sembuh-sembuh, segera dibawa ke dokter. Nah, yang kadang orang atau masyarakat itu takut atau mungkin malas ke dokter atau malas jujur, itu kan kadang stigma masyarakat kadang sakitnya TBC itu kayak udah kayak terkena sakit apa aja yang kadang dijauhi atau dikucilkan. Nah,
kita sebagai mungkin tetangga atau keluarga itu harus bagaimana nih Bu, agar otomatis kan orang yang mungkin juga terkena ini kan tetap sehat mental dan juga ininya ya Bu. Iya, kalau boleh cerita ya, Indonesia itu saat ini kan negara dengan beban TBC nomor 2 di dunia. Ranking 2 loh kita, walaupun jumlah penduduk kita ranking 4 ya, kita kan sesudah Cina, India, Amerika ya. Betul. Indonesia nomor 4, tapi kasus beban TBC-nya tuh Indonesia nomor 2. Waduh. Kita sudah di bawahnya India, padahal India jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Betul. Cina yang jauh lebih banyak penduduknya, dia bisa menurunkan. Nah, Indonesia itu estimasi jumlah kasus TBC-nya itu 1 juta lebih. Saat ini diperkirakan 1 juta lebih orang Indonesia yang terkena TBC dan belum semuanya ditemukan. Kalau kita breakdown ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah ini sendiri saat ini diperkirakan ada 96 ribuan kasus. Yang ketemu sampai bulan ini, sampai hari ini ya laporan terakhir 48%. Berarti hampir 50%-nya belum yang 45, lapor ya. Yang separuh belum ditemukan. Kita harus setengah tahun ini ngejar. Karena kalau belum ketemu semua, gimana kita mau mengobati gitu. Jadi yang perlu kita dorong ke masyarakat, ayolah kita hilangkan stigma ini ya. Semua TBC bisa terkena di semua usia, dari semua kelompok masyarakat. Walaupun salah satu resikonya itu TBC adalah kurang gizi, biasanya higienis sanitasi yang buruk, lingkungan tempat tinggal pemukimannya kurang baik. Namun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mampu pun berada pun bisa ketularan. Jadi ini penyakit yang bisa menularkan ke semua orang, plus semua anak-anak, tidak pandang bulu. Baik, jadi memang kita tetap harus hati-hati ya. Betul. Nah, salah satu keistimewaannya adalah misalkan nih kita jujur nih, berani jujur ke misalkan ke rumah sakit atau ke Dinkes seperti itu. Kalau misalkan, oh ini loh saya memang mungkin TBC atau keluarga saya atau tetangga saya, karena kan sepertinya juga pengobatannya kan berbeda ya Bu ya. Nah itu boleh dijelaskan Ibu, untuk TBC itu pengobatan yang benar-benar itu seperti apa? Bukan yang cuma minum obat besok sembuh atau ke rumah sakit sehari 2 hari besok sembuh, karena kan agak sedikit berbeda nih. Bisa dijelaskan Ibu? Ya, karena kuman TBC ini kuman yang bandel ya. Kalau bilang ya, kalau zaman dulu kan pengobatannya bahkan harus di sanatorium. Ya, teknologi pengobatan farmasi kan berkembang pesat. Saat ini berobat TBC cukup minum obat. Obatnya disediakan di puskesmas, di rumah sakit, gratis. Gratis kalau nih. Kita harus beli. Betul. Disediakan gratis, dan minum obatnya memang saat ini untuk kasus TBC sensitif obat yang masih responsif bagus ke obat itu pengobatannya 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan berobat teratur. Nanti di saat pengobatan itu akan ada follow up rutin. Kita di fase intensif namanya ya, di 2 bulan pertama itu kan saat penentuan kita harus mematikan kumannya gitu, membuat kuman tidak berkutik. Nah itu nanti diharapkan kontrol setiap minggu gitu. Terus habis itu sesudah itu memang kalau akhir bulan kedua biasanya dilakukan cek dahak ulang. Kalau hasilnya baik, nanti pengobatannya tinggal lanjut. Di fase selanjutnya yang obatnya lebih sedikit. Bulan ketiga, 4, 5, 6 itu biasanya obatnya lebih sedikit. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma Makia tadi nih ya, untuk Sobat Soulmate. Jadi pengobatan kalau misalkan memang kita terserang TBC itu lapor saja, karena semuanya itu gratis dari pemerintah ya, seperti itu ya Bu. Dan yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah pengobatan itu berjalan 6 bulan. Betul, minimal 6 bulan ya. Dan 6 bulan itu tidak misalkan nih 1 bulan baru pengobatan Ibu ya. Terus tiba-tiba udah enakan gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi memang harus full 6 bulan mentaati peraturan dari dokter seperti itu ya, 6 bulan full. Nah, seperti data yang pernah saya baca nih Bu, di Jawa Tengah ini pengendalian penyakit atau penyakit TBC ini pernah mendapatkan ini penghargaan di tahun 2023. Berarti kan Jawa Tengah ini termasuk berhasil, salah satu provinsi berhasil untuk menangani TBC. Nah, ini boleh dijelaskan nih strategi yang pernah dilakukan itu seperti apa itu Bu? Ya, nggak cuma 2023 ya Mbak. Kemarin awal bulan kita juga dapat 2024 dapat lagi, luar biasa, mantap. Sebagai dinas kesehatan yang terbaik dalam pengelolaan program TBC-nya. Jadi yang pertama itu kalau TBC ini kan regulasinya banyak. Yang utama ya,
Presiden Jokowi itu mengeluarkan Perpres nomor 67 tahun 2021 terkait keterlibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan program TBC. Jadi satu yang mungkin nilai plus kami kita di Jawa Tengah adalah komitmen kepemimpinan, baik dari Kepala Dinas Kesehatan, baik dari Gubernur bahkan sampai asisten, sekda gitu. Kemarin waktu kita membentuk tim percepatan penanggulangan eliminasi TBC, Bapak Sekda juga hadir memberikan arahan. Jadi menggerakkan semua unsur daerah yang memang bisa. Jadi gini, masalah kesehatan itu tidak akan selesai oleh sektor kesehatan saja. Kita butuh bantuan lintas sektor terkait. Seperti misalnya untuk pembiayaan kita butuh dukungan Bapeda, BPKAD Kemudian untuk seperti ini podcast sosialisasi edukasi ke masyarakat kita membutuhkan Diskominfo. Itu peran-perannya. Kemudian kita butuh Dinas Pemberdayaan Anak untuk pemberdayaannya. Jadi di mana semua unsur bergerak. Jadi target beberapa indikator capaian kinerja program TBC-nya tercapai. Makanya kita dapat reward itu mulai dari cakupan penemuan kasus kita lebih dari target yang diharapkan. Kemudian keberhasilan pengobatan. Memang targetnya 90%. Kita baru tercapai tahun kemarin 87%. Ya itu udah banyak itu Bu, kurang iya kan? Maksudnya 90% yang tercapai adalah 87%. Karena kesuksesan pengobatan ini susah tantangannya besar. Kemudian kita juga yang bagus itu kemarin penilaian yang bagus kita melibatkan sektor swasta. Kita ada MOU Dinas Kesehatan dengan Big Chain Hospital, rumah sakit yang jaringannya gede. Kalau di Semarang itu ada Hermina misalnya rumah sakit Hermina kan. Mereka pasiennya banyak tuh. Nah, bagaimana kita menjalin jejaring dengan Big Chain Hospital. Kemudian melibatkan dokter praktek mandiri swasta gitu. Gimana caranya kalau dapat pasien TB pelaporannya ke puskesmas. Bisa penemuan kasusnya dari dokter mandiri, nanti obatnya ngambil dari puskesmas gitu. Jadi memang harus kerjasama, bersinergi dengan berbagai pihak seperti itu ya Bu, dan berkolaborasi ya. Nah, tadi kan Ibu juga menyampaikan nih tantangannya kan ada, ya jelas pasti ada tantangan karena kan ini satu Jawa Tengah gitu dan setiap daerah itu kan pasti beda-beda ininya ya, beda-beda masyarakatnya, terus beda-beda tradisi kebiasaannya. Pasti kan itu sesuatu yang tidak mudah nih Bu untuk mengajak mereka, ayo dong lapor kalau TBC, ayo dong berobat gitu. Nah, sejauh ini tantangan yang paling berat apa itu Ibu? Tantangan terberat ya. Yang pertama memang estimasi beban TBC ini kan. TBC ini kan sendiri sudah susah ya. Ditemukan diobati susah. Kita dapat tantangan koinfeksi TBC HIV. Jadi kasus HIV naik, otomatis kasus TBC-nya juga naik. Oh gitu. Kenapa? Karena infeksi yang paling gampang, paling tinggi terkena pada orang HIV adalah TBC. Jadi orang HIV itu gampang banget terkena TBC. Kalau orang kena HIV tambah, otomatis penderita TBC-nya juga naik gitu. Koinfeksi TB HIV. Yang kedua, untuk pengobatan TBC juga kita terkait dengan beban penyakit PTM yang terus naik. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Orang DM itu gampang kena penyakit apapun. Salah satunya adalah TBC. Jadi ini kita sedang mengkolaborasikan dua program ini bersamaan ya. TBC HIV dengan TBC diabetes mellitus. Tantangan tadi berikutnya adalah stigma. Masih masyarakat malu, denial. Terus yang ketiga minum obat ada efek sampingnya kan, pasti mual, muntah, nggak nyaman dan lain sebagainya. Lah itu angka putus obatnya. Itu kita berkolaborasi dengan pendamping pasien ya, komunitas untuk mendampingi pasien minum obat, memberi motivasi dan lain-lain. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah angka resistensi kasus. Itu seperti apa itu Bu? Jadi meningkatnya biasanya gara-gara apa itu? Kebal obat. Jadi kalau orang putus berobat TBC, kumannya jadi kebal.
nggak Oke. bisa diobati dengan regimen lini 1. Jadi TBC itu pengobatannya ada bertingkat-tingkat, lini Oke. 1, lini 2 gitu Iya. seperti itu. Jadi, Makanya tadi disampaikan Ibu Iya. jangan sampai terputus ya. 6 bulan itu harus benar-benar ya. komit gitu kan ya Bu ya. Karena kalau itu putus pakai regimen berikutnya yang TBC resisten obat ya. Oke. Ya, Kemudian yang ada lagi Bu? berikutnya, kurang kuatnya komitmen ya. Mungkin di beberapa daerah masih ada lah. Jadi masih dibebankan hanya ke sektor swasta, sektor kesehatan saja. Kurangnya implementasi dari Perpres 67. Namun awal tahun ini Mendagri mengeluarkan surat edaran supaya kita mempercepat implementasi pelaksanaan Perpres 67. Jadi ini 35 kabupaten kota sudah berusaha keras sekali serempak untuk kita bersama-sama lah kolaborasi. Oke, gitu, jadi ya. kalau dari pemerintah sendiri pun juga nggak bisa ya Bu, tetap harus berkolaborasi dengan sektor yang lain ya. Betul. Oke, nah kalau tadi Bu Irma kan bilang gitu kan, memang stigma salah satunya adalah stigma masyarakat. Nah kadang ini sebenarnya kalau misalkan nih keluarga kita atau mungkin tetangga kita, terus ada yang terkena, itu penularannya seperti apa sih Bu? Kadang kan, wah ini sakit TBC, terus dihindari nih atau dikucilkan di masyarakat. Nah kadang hal-hal seperti itu kan yang aduh takut saya mau lapor gitu. Nah biasanya menularnya tuh seperti apa sih Bu? Apakah memang harus dijauhi atau nggak apa-apa nih kita tetap bersandingan atau seperti apa? Ya, yang penting ini ya kita belajar dari kasus COVID ya. Bagaimana droplet itu kalau jangan sampai terhirup orang lain gitu. Berarti yang satu kan disiplin memakai masker. Ya. Selama dia batuk berdahak nggak kemana-mana sih insya Allah aman. Etika batuk diterapkan. Kemudian sering bersih-bersih lah biasa kayak waktu COVID ya, cuci tangan sebelum makan dan lain-lain. Yang kedua memang TBC ini kuman yang sangat gampang terbunuh dengan sinar matahari. Berarti dia 1 menit kena jemur gitu ya? matahari Oh, langsung oke. mati. Jadi rumah-rumah yang memang ada penderita TBC-nya, kamar yang dihuni oleh penderita TBC harus terkena sinar matahari langsung. Sirkulasi udara harus jalan. Jadi harus ada jendela terbuka, kasur, spray ya, sering dijemur, dicuci seperti itu. Jadi itu salah satu ini ya edukasinya ya Bu ya. Betul. Jangan dijauhi orangnya karena sebenarnya kalau memang bisa jaga kesehatan atau misalkan jaga diri tetap pakai masker, seperti itu akan aman ya. Dan yang penting adalah sering-sering berjemur dan menjaga kebersihan tadi. PHBS PHBS. Nah benar. Nah kalau misalkan ya kadang kan ada orang yang sudah, aduh saya sepertinya TBC nih atau keluarga saya TBC dan mereka tidak akan melapor karena mungkin malu dikucilkan dan juga terbentur biaya. Nah ini kira-kira penyakitnya ini akan parah bisa sampai dengan menuju kematian atau seperti apa nih Bu? Iya. Angka kematian akibat TBC ini cukup tinggi ya. Tadi disampaikan lebih dari 100.000 per tahun ya kalau di Indonesia ya data kami itu angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Coba bandingkan dengan COVID deh. Iya. Ya, betul. cukup tinggi kan? Benar. Cuma kadang masyarakat Jawa Tengah sendiri pun juga untuk melaporkannya itu kadang takut ya Bu ya. Takut ya. Jadi rata-rata yang meninggal TBC itu karena terlambat. Terlambat, jadi jaringan paru-parunya sudah rusak, sudah menyebar bahkan ke selaput otak. Kadang-kadang ya sudah komplikasi, sudah kebal, obat parah gitu, atau terjadi perdarahan masif dengan batuk darah. Nah itu kalau memang bergejala TBC segera periksa ke dokter. Gitu. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Irma, seluruh pengobatannya nih Sobat Soulmate semuanya gratis dari pemerintah. Dan itu sampai dengan 6 bulan ya Bu ya. Atau mungkin kalau misalkan 6 bulan belum sembuh gitu tetap akan berlanjut atau seperti apa? Ya, nanti dievaluasi oleh namanya tim ahli klinis. Ini pengobatannya berlanjut, nanti dilihat dahaknya, hasil pemeriksaannya. Ini masih negatif, sudah negatif atau masih positif. Gitu. Kalau masih positif nanti dicek ini resisten atau tidak, obat yang efektif apa, ada faktor risiko lain enggak yang menyebabkan kenapa tidak ada perubahan seperti itu. Pada kasus-kasus kebal obat
ada beberapa regimen. Dulu kan kebal obat itu resisten obat pengobatannya sampai 2 tahun. Ya. Tapi ini ilmu kesehatan sudah tambah canggih ya. Sekarang regimen untuk pengobatan kasus kebal obat ada yang 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai yang paling panjang 18 bulan. Namun itu minimal ya. Bisa kalau nggak sembuh-sembuh juga bisa lebih betul. lama. Tapi harapannya sih 6 bulan ini selama pengobatannya udah sembuh gitu ya Bu itu ya. namanya regimennya baru Bipal, dan Bipal M obatnya lumayan mahal gitu. Maksudnya jangan menyia-nyiakan yang sudah disediakan pemerintah untuk kita. Benar. Tapi sejauh ini yang karena kan memang Jawa Tengah ini kan berhasil nih dan bahkan mendapatkan penghargaan tentang program TBC tadi baik itu tahun 2023 dan 2024. Berarti sejauh ini rata-rata nih Bu yang sakit itu memang mereka menyelesaikan nih 6 bulan diselesaikan atau memang masih ada yang putus saya sudah lelah atau malas atau merasa udah enak gitu. Oh banyak kasus-kasus pasien yang lelah ya, misalnya karena ada efek mual, muntah, dia malu untuk menyampaikan, terus dia pindah-pindah berobat, nggak yakin pindah-pindah berobat, gitu ada. Padahal sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau memang harus konsisten satu gitu ya. Kalau dia memang mobilitasnya tinggi ya, misalnya harus pindah ke daerah lain, itu bisa dibantu petugas pengobatan untuk diberikan akses pindah pengobatan. Tuh, bahkan sampai bisa diberikan akses pengobatan. Jadi tinggal misal nih Bu, saya di Semarang, kemudian saya baru pengobatan 3 bulan. Betul. Terus saya pindah mungkin ke Pati gitu ya Bu ya. Itu berarti bisa. Atau kalau di luar Jawa Tengah? Bisa, se-Indonesia bisa. Nanti kita kasih pengantar seperti itu. Nanti kan sistem pencatatan pelaporan TBC ini termasuk yang terbaik ya. Jadi pakainya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis, berbasis NIK. Jadi sudah ngeling satu Indonesia, berobat dimanapun NIK-nya masuk udah tahu lah, udah ada pencatatannya. Betul. Gitu. Jadi memang ini ya Bu, sedetail itu ya, maksudnya masyarakat benar-benar pemerintah benar-benar yang membuat kita tuntaskan TBC, maksudnya kita benar-benar obati TBC. Oke. Nah, kalau program 2023 berhasil, 2024 berhasil, pasti kan punya nih dari Dinkes sendiri ada prioritas utama yang nantinya akan dilakukan gitu Bu. Kira-kira apa itu Ibu? Ya, jadi target nasional itu ada namanya eliminasi TBC. Harusnya target nasional untuk eliminasi TBC di Indonesia adalah tahun 2030. Namun Jawa Tengah di tahun 2018 declare kalau kita ingin percepatan di 2028 karena waktu itu angka penemuan kasus kita sudah tercapai. 2023 pun angka penemuan kasus kita tercapai. Nah, untuk mencapai eliminasi TBC ini harus ada beberapa target antara yang harus kita capai. Tadi selain penemuan kasus tercapai, keberhasilan pengobatan kita juga harus bagus, 90%. Kemudian ada namanya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Ini diberikan pada kontak erat pasien tuberkulosis. Jadi satu pasien tuberkulosis itu kan berisiko menularkan ke beberapa orang. Harus dicek minimal 8 kontak eratnya. Nanti kontak eratnya itu kalau memang negatif TBC diberikan obat terapi pencegahan supaya nggak ketularan. Tadi kan ditanyakan kan itu yang satu rumah Yandi itu yang satu rumah beresiko makanya dikasih obat. Apakah nggak berbahaya orang nggak sakit kasih obat? Tidak, karena dia tujuannya adalah kalau ada bakteri masuk sudah ada perlindungan untuk melawan. Gitu. Nah, kalau sejauh ini nih Bu, maksudnya yang sudah positif TBC di Jawa Tengah ya, itu benar-benar bisa 100% sembuh atau ada yang masih akan lanjut atau kebanyakan seperti apa? Nah, tadi yang pasien yang diobati itu kan dievaluasi ya. Angka keberhasilan pengobatan atau treatment success rate itu kan tercapai 87%. Iya, betul. Berarti 87% dari yang diobati itu benar-benar sembuh. Dibuktikan dengan adanya pengobatannya sembuh, dibuktikan dengan dahak yang konversi, pemeriksaan klinisnya bagus. Terus kemudian tidak ada gejala gejala klinis dan ada perubahan konversi dari pemeriksaan laboratorium dahaknya begitu. Namun ada juga yang meninggal di tengah-tengah pengobatan. Ada yang gagal atau dahaknya tetap positif walaupun di akhir bulan ke-6. Ada yang lost follow up. Lah itu yang 13% itu Bu. Itu yang harus kita intervensi supaya bisa
minimal 90% lah ya. Oke, tapi yang jelas jangan takut ya. Kadang kan ada yang berpikir, aduh nanti kalau kita sudah berobat apakah benar-benar sembuh? Ya. Kenyataannya memang ini dari target 90% itu tercapai 87% ya Bu ya, yang memang berhasil sembuh total. Jadi buat sobat soulmate semuanya nih jangan ragu, karena satu bahkan kita memeriksakan diri aja semua gratis oleh pemerintah. Betul. Itu pengobatan sampai 6 bulan pun gratis oleh pemerintah, dan itu dipastikan memang setiap hari dicek ya Bu, apakah untuk obatnya atau segala macam itu tetap diperhatikan oleh rumah sakitnya ya. Jadi kita tinggal lapor aja ke rumah sakit dan jangan takut untuk dikucilkan. Betul. Karena penyakit ini bisa disembuhkan. Betul. Seperti itu ya. Itu tadi banyak sekali manfaat nih sobat soulmate, atau manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita melapor, apabila terkena penyakit TBC dan kita melapor langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi jangan ragu untuk melaporkan diri ya Ibu ya. Nah mungkin terakhir nih yang ingin disampaikan oleh sahabat soulmate semua yang kebetulan melihat tayangan YouTube kita nih Bu, silahkan. Ya. Jadi TBC ini kan masih menjadi masalah kesehatan prioritas di Indonesia ya, bahkan terutama khususnya juga di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dengan penduduknya yang paling besar ini bisa mengatasi TBC, insya Allah prevalensi insidensi TBC di Indonesia juga akan turun otomatis. Nah maka dari itu Bapak Ibu, kalau memang mengalami gejala TBC berupa tadi batuk lebih dari 2 minggu, demam, nafsu makan berturun, berat badan turun, nah itu segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nanti dari keluarga akan ditunjuk salah satu orang ya sebagai pengawas menelan obat kalau memang positif. Jadi ada yang mendampingi gitu sampai benar-benar sembuh. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena TBC ini bisa disembuhkan. Oke. Begitu. Semakin cepat diatasi, semakin bagus prognosanya. Oke, jadi gitu semakin cepat dilaporkan ya Bu ya, maksudnya semakin sembuh dan insya Allah nanti 100% sembuhnya. Amin, ya amin. Ya. Jadi kalau TBC itu ada slogannya Mbak. Apa itu Mbak? Apa itu Bu? TB. Oh, tos TB. Temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Oke, itu dia ya, tos TB. Jadi memang ada slogannya ya Mbak. Dari ini jangan khawatir, semuanya pasti nanti akan teratasi dan kita tinggal melapor aja. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bu Irma yang sudah hadir di podcast Soulmate. Solusi Media Jawa Tengah sudah mengedukasi masyarakat Jawa Tengah. Semoga tayangan ini bermanfaat nantinya dan jangan kapok-kapok untuk hadir ke sini lagi. Baik, kalau begitu Sobat Soulmate, terima kasih. Kita pamit dari podcast Soulmate hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.